Jujurlah dan serahkan. Keluarkan. Berikan padaku. Semuanya lihat cepat. Racun tikusnya ada di sini. Ini adalah bukti fisik. Tangkap mereka, tangkap mereka. Tangkap mereka, tangkap mereka. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Pak Tua Wang, saya mendukungmu. Dengan racun tikus ini, kita bisa membuktikan bagaimana mereka meracuni sapi emas itu. Benar ini. Ini. Racun tikus ini, bagaimana bisa? Belum dibuka. Belum dibuka. Mengapa ini belum dibuka? Lalu bagaimana mereka membunuh sapi itu? Mereka tidak melakukan ini. The film was translated and Jika sapi narrated ini by bisa M. bicara, Media. itu akan sangat bagus. Itu bisa langsung memberitahu kita macam mana budak guna racun tikus bunuh dia. Sayang sekali itu bukan mayat yang bisa dibedah untuk mencari tahu kebenarannya. Tepat sekali. Bedah sapinya. Dan kita akan tahu bagaimana mereka membunuh sapi itu. Bukankah itu terlalu kejam? Aku akan melakukannya. Pura-pura khawatir. Apa ini? Apa-apa yang mereka tarik keluar? Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Paku besi. Rumput simpul. Dan paku besi. Baiklah. Kalian tiga bocah nakal. Kalian benar-benar memberi makan sapiku. Rumput simpul dan paku besi. Kami tidak memberinya makan. Sapiku yang malang. Ia mati karena regurgitasi lambung. Ini pelakunya. Mengapa cincin ini terlihat begitu akrab? Cincin ini milikmu. Ini bukan milikku. Ini bukan milikku. Kau bicara omong kosong. Aku melihatmu memakainya sebelumnya. Cincin ini pasti milikmu. Baiklah Shang Qian. Jadi kaulah yang membunuh sapiku. Mari kita ke Comet Desa. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan benar. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Mari kita pergi bersama. Kita selesaikan masalah Katsana pergi. Tidak apa-apa adik laki-laki dan perempuan. Paling-paling pemilik aslinya tidak peduli pada anak-anak itu. Justru karena ibu dan anak perempuan ini terus-menerus menghasut yang menyebabkan pemilik aslinya dan kebencian anak-anak semakin mendalam. Mulai sekarang saya benar-benar harus waspada terhadap kedua pembuat onar ini. Anak-anak, mari kita kembali ke dalam. The film was translated Kalian and tidak mencapai narrated tujuan by kalian. M. Media. Kalian ketawa. Jangan berpura-pura di sini. Menunjukkan kasih sayang ibu anak yang mendalam. Kami sudah bilang. Wanita jahat sepertimu. Kami tidak akan mengakui. Ayo pergi. Sepertinya untuk sementara waktu akan mustahil untuk buat hubungan baik dengan budak. Tidak apa-apa selangkah demi selangkah. Saya menolak untuk percaya bahwa saya, seorang ketua wanita abad ke-21, tidak bisa menangani beberapa bocah kecil. Kaca, aku selalu merasa bahwa wanita tadi tidak ingin menyakiti kita. Sepertinya dia ingin membantu kita. Benar kakak. Jika dia tidak bersikeras memeriksa perut sapi untuk mencari penyebabnya, kita pasti sudah dikirim ke Comet Desa kan? Ini semua pasti kebetulan. Kita masih harus waspada terhadapnya. Untuk saat ini, jangan lengah. Kami semua akan mendengarkan kakak. Kami semua akan mendengarkan kakak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya tidak menyangka mereka begitu takut pada saya.
Ini semua adalah perbuatan pemilik aslinya. Ini adalah buku latihan mereka. Mengapa mereka begitu compang-camping? Pemilik aslinya benar-benar ibu tiri yang jahat. Itu benar-benar menciptakan karma. Puntung pensil ini, mereka hampir tidak bisa memegangnya lagi kan? Jelas bahwa hanya menulis dengan ujungnya, dan penghapus itu. Jika penglihatan saya tidak bagus, saya bahkan tidak akan melihatnya. Saat belajar, betapa tidak nyamannya itu. Apa yang dikenakan oleh tuan rumah asli, meskipun tidak terbuat dari kain mahal, bersih, dan rapi, tanpa tambalan. Sebaliknya ketiga anak ini, semuanya mengenakan pakaian yang agak terlalu pendek. Ulurkan tanganmu. Kau tidak boleh mengganggu kakak. Saya tidak bermaksud memukulnya. Saya akan mengobati lukanya. Tahan sedikit. Ayo. Saya minta maaf anak-anak. Itu adalah kesalahan saya sebelumnya. Tapi sekarang saya telah bertobat. Saya harap kalian akan memberi saya kesempatan lagi untuk menebus kesalahan. Saya akan pergi sekarang juga untuk membelikan kalian alat tulis baru, pakaian baru, dan selimut baru. Mari kita bicara setelah kau membelinya. Sepertinya, kewaspadaan ketiga anak ini masih sangat kuat. Saya menolak untuk percaya bahwa saya seorang ketua wanita abad ke-21 tidak bisa menangani beberapa bocah kecil. Kawan, 3 pensil, dan 3 penghapus. Baiklah, dan 3 buku latihan. Kawan, dan setengah barel minyak, dan 1 jin daging babi. Baiklah, dan 3 gulungan, kain kualitas yang lebih baik. Baiklah. Dan beberapa permen krim kelinci putih. Baiklah. Ini uangnya, terima kasih. Sekarang uangku habis. Namun ini seharusnya cukup. Pertama aku akan menyediakan untuk anak-anak apa yang paling mendesak mereka butuhkan. Sisanya akan kupikirkan nanti. Mula-mula nak tabur perbalahanku King Yao. Dan ketiga bocah kecil itu, tapi tidak menyangka, tertangkap basah. Tak cuma diberi lebih 10 kupon makanan, tapi juga beri pampasan 10 mu tanah untuk tanam. Itu membuatku marah besar. Bahkan tidak ada sisa tabungan. Kupon makanan juga hilang. Tahun depan hidup angin barat laut J. Permisi, The film was Apakah Anda tahu translated and di mana narrated rumah by Song Rui Ping? Media. Aku tahu. Berikan saja padaku surat kakak Rui Ping. Terima kasih. Ibu, kakak Rui Ping akan kembali. Benarkah? Itu bagus. Sepertinya, kita perlu mempercepat perceraian kakak Rui Ping dan Ku King Yao. Dengan cara ini, kita bisa segera pergi ke kota dan menikmati kehidupan yang baik. King Yao? Surat kakak Rui Ping baru saja tiba. Itu ada di pintu masuk desa. Cepat pergi. Rui Ping. Suamiku yang belum pernah kutemui. Berikan saja barang-barang itu padaku. Aku akan membantumu menyimpannya. Ayo, serahkan ini pada kami. Tidak perlu, biar aku yang melakukannya. Tidak perlu, sungguh tidak perlu sungguh. Biar aku bantu membawanya. Cepat ambil suratnya. Kalau tidak tukang pos akan segera pergi. Serahkan ini padaku di sini. Cepat pergi.
mencoba menjilat ketiga bocah itu sekarang. Sudah terlambat. Anak-anak cepat keluar. Ini adalah barang-barang yang King Yao belikan untuk kalian. Buka dan lihatlah. Aku tidak menyangka dia masih memikirkan kita. Aku kira dia hanya membeli barang untuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia benar-benar membelikan barang untuk kita? Buka dan lihatlah. Apa ini? Apa ini? Aku benar-benar mengira dia sudah berubah. Dia hanya ingin mempermainkan kita. Kakak, aku sangat lapar. Aku juga. Aku sangat lapar sampai dadaku menempel ke punggungku. Bibi, apakah kamu masih punya kupon makanan? Kami. Bibi baru-baru ini juga tidak punya kupon makanan. Aku baru saja bertemu King Yao dan ingin meminjam darinya. Wanita itu, dia tidak mau meminjamiku. Dia bahkan berkata, agar kalian semua pergi menangkap ikan di sungai untuk melewati bulan ini. Apa? Dia benar-benar menyuruh kita untuk menangkap ikan agar dia makan. Seperti yang diduga betapa jahatnya. Tapi dia bilang sungai itu paling-paling sedalam lutut kalian. Jadi kalian pasti bisa melakukannya. Selain itu, ada banyak orang di sana yang juga sedang memancing. Kolam ikan ini milik umum. Tipu mereka agar berpikir bahwa King Yao menyuruh mereka pergi memancing. Begitu mereka tertangkap, mereka pasti akan diurus oleh Departemen Keamanan. Ketika saatnya tiba, aku akan maju dan membela anak-anak itu. Dengan cara ini, aku bisa memperdalam kesan baik anak-anak terhadapku. Kakak, aku tahu sungai itu. Besok ketika kita menangkap ikan, kita akan makan dulu. Cepat tangkap mereka. Petugas keamanan The akan film segera was datang. translated and narrated by M Media. Seharusnya ada beberapa di sini. Kakak jangan masuk ke sungai. Arusnya sangat kuat. Aku takut kamu tidak akan bisa berdiri tegak. Benar adik kecil. Kamu harus tetap di tepi. Jangan khawatir kakak. Aku akan berhati-hati. Tak boleh biar kakak-kakak kerja keras. Aku juga ingin membantu. Jadi, kalau begitu berhati-hatilah. Baiklah turunlah. Hati-hati. Kakak. Halo. 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 Tolong berikan surat Sang Ruiping kepadaku. Xiang Qian mengambilnya. Dia mengambilnya. Lalu dia sengaja menipuku untuk datang ke sini. Kenakalan apa yang dia rencanakan sekarang? King Yao ini gawat. King Yao ini gawat. Anakmu terseret arus sungai. Apa di mana? Cepat ikut aku. Apa yang harus kita lakukan? Xiao ya. Di mana Xiao Ya? Di mana Xiao Ya? Xiao Ya? Xiao Ya? Xiao Ya, kamu di mana? Kalian berdua baik-baik saja. Kita baik-baik saja tapi dia. Tolong. Bangun. Cepat bangun.
Bangun. Bangun. Bangun. The film was translated and narrated by M Media. Mesum, aku Ko King Yao. Dah dominasi dunia bisnis lebih 20 tahun. Beraninya kau menyerangku. Aku akan membuatmu membayar mahal untuk ini. Apa yang kamu lakukan? Benar. Menemukan Xiaoya lebih penting. Aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Aku akan mencari Xiaoya. Xiaoya, Xiaoya. Xiaoya. Xiaoya, Apakah kamu baik-baik saja, adik kecil? Xiaoya, syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada ayahmu? Beginikah caramu mengurus anak-anak? Jika saya tidak datang tepat waktu, apa yang akan terjadi pada Xiaoya? Jadi kamu yang menyelamatkan Xiaoya. Terima kasih. Tadi itu semua salah paham. Bolehkah aku bertanya, siapa namamu Dermawan? Dia adalah ayahku. Dia adalah ayahku. Apa? Jadi, dia adalah suami yang belum pernah kutemui, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, bibir merah dan gigi putih, pakaiannya yang basah samar-samar, memperlihatkan otot perutnya. Suami ini benar-benar bagus, panggil dia suami dengan manis, untuk membuatnya tenang. Suami, Hei Ko King Yao. Ko King Yao. Kau benar-benar berani. Kau benar-benar berani memancing di sungai umum. aku tidak. Aku tidak. Memancing di sungai umum, kau masih berpura-pura bodoh di sini. Kau rakus dan malas sepanjang hari. Keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan, lalu berpikir untuk membuat rencana jahat terhadap properti umum. Ya, kamu menghasut ketiga anak itu untuk pergi memancing di sungai. Kau bicara omong kosong. Aku tidak memaksa ketiga anak itu untuk memancing di sungai untuk kumakan. Kamu melakukannya. Kamu bahkan berbohong kepada kami. Mengatakan kamu akan membelikan kami baju baru dan mainan baru. Sebenarnya, semuanya adalah sampah berjamur. Benar. Benar. Bagaimana mungkin itu sampah? Aku menggunakan semua uangku untuk membelikanmu hadiah baru. Berikan saja barang-barang itu padaku. Aku akan membantumu mengembalikannya. Cepat pergi dan ambil suratnya. Kalau tidak, tukang pos akan segera pergi. Serahkan ini padaku. Cepat pergi. Aku mengerti. Kau menggunakan surat itu sebagai alasan untuk menipuku agar pergi. Lalu diam-diam atas namaku menipu anak-anak ke tepi sungai dan kemudian menjebakku. Untuk semua The ini, film was translated kau terus berkata, and narrated aku yang by M melakukannya. Media. Apakah kau punya bukti? Buktinya ada di sana. Bukankah kamu menangkap ikan? Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Kau masih ingin menyangkalnya. Aku hanya ingin turun dan menyelamatkan anak-anak. Aku tidak sedang memancing. Xiaoya, Xiaoya, kamu di mana? Mengaku aku surat palsu, menipu anak-anak, dan mengganti barang-barangku dengan barang palsu. Aku akan melawan kalian semua hari ini. Cepat tangkap dia. Dengan bukti manusia dan materi yang ada, memancing di sungai umum, dan sekarang mau memukul orang. Ayo pergi. Ikut aku. Tidak, aku benar-benar turun untuk menyelamatkan Xiaoya. Anak-anak, ketika ayah tidak ada di sini, apakah dia baik pada kalian? Gawat. Gawat. Aku mengakui, aku salah sebelumnya. Aku tidak baik padamu. Tapi aku sudah berubah. Aku benar-benar membelikanmu banyak pakaian baru dan alat tulis baru. Hanya mereka berdua yang menukarnya. Cukup omong kosongnya. Kembali bersamaku dan tulis surat kritik diri. Benar. Setelah membayar denda, kau bisa membawa orang itu pergi. Aku tidak. Maafkan aku anak-anak. Ayah menitipkan kalian pada orang yang salah. 2 tahun terakhir ini, kalian telah menderita. Tidak apa-apa. Ini kamu. Apakah kamu masih akan pergi nanti? Apakah ayah masih akan pergi?
Saya tidak akan pergi lagi. Bukankah saya baru saja kembali? Saya tidak akan pergi lagi. Saya akan tinggal bersama kalian. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Itu luar biasa kakak Ruiping. Kau akhirnya tidak pergi. Tepat sekali. Ketiga anak itu sangat kurus. Hanya kulit dan tulang. Lebih baik serahkan mereka pada kami. Untuk diurus. Ya kakak Ruiping, ketiga anak ini dekat denganku. Kita sudah bertetangga selama bertahun-tahun. Aku melihat ketiga anak ini, seolah mereka anakku sendiri. Aku juga merasa senang. Saya benar-benar tidak menyangka. Cooking Yao adalah wanita sekejam itu. Uang yang dikirim pulang setiap bulan, semuanya dihabiskan olehnya. Karena sudah begitu, saya pasti tidak akan membawanya kembali ke kota. Saya ingin bercerai. Baiklah, setelah saya dan Cooking Yao menyelesaikan perceraian, anak-anak harus tetap diserahkan kepada Anda untuk diurus. Itu luar biasa kakak Ruiping. The film was Meninggalkan translated anak-anak and untuk kami narrated urus by M. adalah Media. satu langkah lebih dekat bagi kita untuk pergi ke kota, untuk menikmati hidup. Ayo ini babi rebus kesuka NMO Terima kasih ayah. dan Xiao Hao. Sebelum ayah pergi, bukankah kamu selalu membicarakan ingin makan ikan kukus? Ayah adalah yang terbaik. Dan Xiao Ya, kemarilah. Ada apa? Apakah kamu tidak nafsu makan? Apakah kamu tidak menyukainya? Ayah, kalau tidak kamu seharusnya tetap membawanya kembali. Ketika dia melihatku barusan, dia memelukku dengan sangat erat. Aku pikir dia mungkin benar-benar peduli padaku. Adik kecil, kamu masih terlalu baik. Dia memberi kita sampah, dan kamu malah membelainya. Ayah, Baiklah. Demi Xiao Ya, saya akan pergi membawanya kembali. Kalian semua, pergi berikan ini kepada bibi kalian Shang Qian. Terima kasih atas perhatian bertahun nih. Mengerti? baiklah, baiklah, baiklah. Hati-hati. Adik kecil tunggu sebentar. Kita punya perjanjian sebelumnya. Kamu bantu saya mengurus anak-anak. Saya akan membawamu kembali ke kota. Tapi sekarang, kamu telah mengurus anak-anak seperti ini. Saya tidak mungkin bisa menepati janji saya lagi. Besok pagi, kamu kemasi barang-barang Emil, dan kita akan bercerai. Aku tahu kalian tidak mempercayaiku. Tapi aku benar-benar tidak menyakiti Xiao Ya. Saya hanya percaya apa yang dikatakan anak itu. Ibu dan anak itu, kesalahan yang mereka timpakan padaku. Aku harus membersihkan namaku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Aku harus berubah. Di hati anak-anak, dan Song Ruiping, cita ibu tiri yang jahat untuk menikmati masa tua yang damai. Saya sama sekali tidak bisa bercerai. Saya minta maaf. Sungguh memalukan. Lajang selama bertahun-tahun, saya lupa bahwa saya sudah menikah. Sekarang ada seorang pria di rumah. Pria adalah makhluk visual. Untuk mengubah kesannya terhadap saya. Rintangan pertama adalah penampilan. Meskipun sudah melihat foto, tapi dirinya sendiri sebenarnya lebih cantik daripada di foto. Sayang sekali. Hanya memiliki paras yang cantik, tapi berhati berbisa, wanita jahat. Apakah ini semua makanan yang kamu masak? Saya akan mengambilkanmu makanan. Tidak perlu. Saya sudah makan. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka semua juga sudah makan.
Sajikan saja untuk dirimu sendiri. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Sangat lezat. Apakah kamu memasak semua makanan ini? Ini lebih baik daripada semua hidangan rumahan yang pernah saya makan. Tampan dan perhati-hatian. Tidak hanya bisa menghasilkan uang, tetapi juga pandai memasak. Pria sebaik ini, saya sama sekali tidak bisa melepaskannya. Saya sudah selesai makan. Selesai makan. Kalau begitu istirahatlah lebih awal malam ini. Besok pagi, ikut saya ke kantor desa untuk mengurus perceraian. Mengapa kamu terburu-buru untuk menceraikan saya? Tidak bisa dengar. Mengapa anak-anak belum sampai di sini? Saya menyuruh mereka untuk mengantarkan makanan ke keluarga Xiang Qian. Sebagai seorang ayah, kamu benar-benar tidak peduli. Macam mana biar budak sekecil tuh pergi keluar sendirian untuk mengantar makanan. Ini sudah sangat larut, dan kamu bahkan tidak khawatir. Aktingnya cukup buruk. Kakak lari lebih pelan. Kakak dan aku tidak bisa menimbangi. Ku Qingyao wanita celaka ini benar-benar The film beruntung was masih hidup translated setelah banyak and upaya. narrated by M. Akhirnya Media. berhasil membuat Ku Qingyao diusir dari rumah Ruiping. Tentu saja, kami membunuh sapi jantan itu dan menjebak ketiga bocah itu. Tapi akibatnya, Ku Qingyao ternyata tidak termakan umpan. Kau bilang, sebelumnya begitu kita menghasut, dia akan memukul ketiga bocah itu. Kapan dia menjadi begitu pintar? Apa gunanya menjadi pintar? Kami menukar hadiah Ku Qingyao, menghasut ketiga bocah kecil itu untuk pergi memancing di sungai. Ketiga bocah kecil ini pasti sangat membenci Ku Qingyao. Sangat sempurna Song Ruiping kembali. Dia bisa melihat drama ini terungkap. Ibu kita akan segera bisa pindah ke kota dan menikmati hidup. Siapa? Jadi semua hal buruk ini dilakukan olehmu. Aku akan memberitahu ayah. Xiao ya? Itu rusak. Wanita ini pasti sudah melihat semuanya. Kalian berdua, wanita jahat. Kalian bahkan menyakiti anak-anak. Xiao ya, apa yang terjadi padamu? Ku Qingyao, kamu sangat jahat. Anak itu tidak mau ikut denganmu. Kau paksa tolak dia jatuh. Kau baru saja keluar dan sudah menyakiti Xiao ya, melampiaskan amarahmu pada seorang anak. Sungguh hati yang kejam. Xiao ya masih memikirkan menjemputmu. Kau wanita jahat. Berhenti berpura-pura. Memegang adikku. Kembalikan adik kami. Kembalikan adik kami. Xiao ya dalam keadaan seperti ini. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Jika kamu terus menghalangi kami seperti ini, apakah kamu mencoba membunuhnya? The film was Xiao ya. translated and Xiao ya. narrated by M. Media. Ayah kamu akhirnya di sini. Xiao ya hampir terbunuh oleh wanita jahat ini. Ruiping wanita ini. Karena dia tidak mau menceraikanmu, menyakiti Xiao ya. Xiao Song, lihatlah dahi Xiao ya. Betapa parah lukanya. Kamu jelas-jelas melakukannya. Berhenti membuat masalah, cepat berikan anak itu padaku. Cepat. Cepat Xiao ya. Cepat Xiao ya. Tunggu saja.
Bocah, aku tidak bisa melemparmu sampai mati. Anggap saja kau beruntung. Kita tidak bisa mentoleransi kau bom waktu ini tetap berada di sisi kita. Jika kau bangun suatu hari nanti dan mulai bicara, kau akan membongkar rahasia kita. Selama kamu meminum obat ini, kau takkan bangun lagi seumur hidup The nih. film was translated and Setelah aku narrated menikahi by ayahmu. M Media. Aku akan membawa abumu ke kota untuk menjalani kehidupan yang baik. Minumlah. Minumlah mau tidak mau. Minumlah. Xiao ya, cepat muntahkan. Apakah kamu sudah memuntahkannya? Kalian berdua wanita beracun. Korang betul ambil kesempatan tadi orang untuk menjaga Xiao ya dan memberinya racun. Korang Nadia habiskan seluruh hidup. Tidak pernah bangun. Kau. Xiao ya, Xiao ya. Xiao ya. Xiao ya. Xiao ya, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Air. Ayah? Xiao ya, kamu baik-baik saja? Apakah masih sakit? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana dia bisa bangun ibu? Akankah dia memberitahukan rahasia kita kepada orang lain? Kau bertanya padaku, siapa yang harus kutanyai? Sudah berakhir, sudah berakhir. Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Kakak Ruiping, kamu akhirnya tiba. Wanita jahat ini. Dia memaksa Xiaoya meminum racun. Untungnya kami tiba tepat waktu, kalau tidak Xiaoya akan diracuni sampai mati olehnya. Cooking Yao. Kau wanita jahat. Terakhir kali, kau tidak berhasil melempar Xiao ya sampai mati. Dan kali ini, kau berani mencoba lagi. Kakak, pergi, panggil polisi, dan minta wanita jahat ini ditangkap. Baiklah. Aku sama sekali bukan yang memberikan obat. Itu mereka. Kamu bicara omong kosong. Jelas-jelas itu kamu. Itu kamu. Xiao ya, kamu sudah bangun. Xiao ya. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Kepedulian Cooking Yao pada Xiao ya tidak terlihat dibuat-buat. Tapi Xiang Qian dan yang lainnya dan aku sudah bertetangga selama bertahun-tahun dan tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan hal seperti itu. Sekarang Xiao ya sudah bangun. Saatnya bertanya padanya. Xiao ya, beritahu ayah, siapa sebenarnya yang mendorongmu? Xiao ya. Jangan takut. Bicaralah. Apakah? Apa yang harus dilakukan? Dia benar-benar akan bicara. Semua rencana jangka panjang kita, perencanaan dan upaya, akan sia-sia. Begitu bocah kecil ini membuka mulutnya, putriku dan aku tidak akan pernah bisa menikmati hidup di kota. Xiao ya, Xiao ya, ada apa denganmu? dokter. Dokter. Xiao ya, Xiao ya. Cepat. Tidak apa-apa, tidak ada yang serius. Anak itu hanya ketakutan dan tidak bisa bicara untuk sementara waktu. Dia akan segera baik-baik saja. Bagus. Selagi bocah kecil ini belum bisa bicara, cepat kirim Cooking Yao ke penjara. Itu Cooking Yao. Kakak Ruiping. Apakah ini bahkan perlu ditanyakan? Pasti Cooking Yao yang meracuninya. Kami dan anak-anak semua melihatnya. benar. Pikirkan baik-baik. Jika itu benar-benar aku yang meracuni Xiao ya, mengapa aku harus mempertaruhkan nyawaku? Nak dapatkan akar darah ayam untuk Xiao ya? Mungkin itu bukanlah racun mematikan sama sekali. Meracuni Xiao ya hingga bisu, membuatnya tidak bisa bicara seumur hidup, tetapi tidak merenggut nyawanya. Dengan cara ini, bukan kedapat dua faedah serentak. Kamu Ini memang bukan racun mematikan. Tapi diperkirakan setelah satu tekukan, akan sulit untuk berbicara lagi. Terima kasih dokter. Siapa Cooking Yao? Itu dia, itu dia. Dia ingin mencelakai adikku sampai mati. Ya, ya, itu dia. itu dia.
Dengan kesaksian manusia dan bukti fisik, ikut denganku. Aku, Xiaoya, kamu sudah bangun. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apa yang kamu lakukan? Ayah, jangan menggertaknya. Xiaoya, jangan lindungi wanita jahat ini lagi. Dia telah berulang kali menindasmu. Jika ini terus berlanjut, suatu hari kamu akan dicelakai sampai mati olehnya. Benar, Xiaoya. Biarkan paman polisi membawa wanita jahat itu pergi. Dengan begini kamu tidak akan ditindas lagi. Tidak, tidak, tidak. Dia bukan orang jahat. Xiaoya, kamu bisa bicara. Para penjahat adalah Bibi Xiangqian dan ibunya. Sapi kuning itu juga dibunuh oleh mereka. Selain itu, mereka juga menukar hadiah-hadiah itu. Mereka juga menipu kami untuk turun ke sungai menangkap ikan. Dan juga yang mencoba meracuniku barusan. Itu semua ulah mereka. Dia selalu melindungiku. Ini adalah apel yang baru saja kutemukan di rumah Xiangqian. Ini benar-benar yang sebelumnya aku siapkan sebagai hadiah untuk anak-anak. Jadi ternyata, dari awal sampai akhir, kalian berdualah yang berada di balik ini, mencelakai anak-anak, menabur perselisihan, dan menyebabkan keluarga kita tidak bisa hidup rukun bersama. Bukti sudah meyakinkan. Kalian berdua ikut kami. Kakak Ruiping, tolong maafkan aku kali ini saja. Ya, ini semua salahku. Itu karena aku cemburu pada Ku Qingyao. Sehingga aku dibutakan oleh kecemburuan. Aku masih muda. Aku tidak mau masuk penjara. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Anda adalah orang yang murah hati. Tolong ampuni kami kali ini saja. Mereka bertiga. Kami merawat mereka sejak kecil. Kami adalah tetangga. Kami adalah keluarga. Angan-angan. The Sekarang film was anehnya, translated kamu ingat bahwa and kalian narrated bertetangga. by M Dulu, Media. ketika kalian mencelakai anak-anak, kenapa kalian tidak ingat kasih sayang bertetangga? Tepat sekali. Pernahkah kau memikirkannya? Petugas, berhenti membuang kata-kata dengan mereka. Bawa saja mereka ke pengadilan. Anak-anak tolong maafkan Bibi. Kali ini saja. Ya, Xiao Suan. Apakah kau masih ingat? Ketika kau demam tinggi pada usia 3 tahun, itu aku yang menggendongmu semalaman dan berlari ke klinik. Kali ini kami benar-benar melakukan kesalahan bodoh. Tolong maafkan kami kali ini saja. Kami janji takkan buat salah sama lagi. Xiao ya, Bibi benar-benar tahu dia salah. Tolong maafkan Bibi kali ini saja. Ya, Orang jahat. Jangan sentuh adikku. Kalian berdua segera keluar dari rumah kami sekarang. Mulai sekarang, kalian tidak akan pernah lagi diizinkan muncul di hadapan kami. Ayah, aku tidak mau melihat mereka lagi. Baiklah. Karena Xiaoya sudah berkata begitu. Kalau begitu cepatlah pergi. Mulai sekarang jangan pernah lagi. Biarkan aku melihatmu. baiklah. Ibu, terima kasih karena selalu melindungiku. Xiao ya, kamu baru saja memanggilku apa? Ibu. Maafkan aku, Ibu. Aku salah paham padamu. Aku bahkan sempat berpikir untuk memanggil polisi, untuk membawamu pergi. Maafkan aku. Ini semua salahku. Zia Ahau. Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu tahu kamu anak yang baik. Kamu juga melakukannya demi kebaikan Xiao ya. Ibu mengerti kamu. Ibu. Maafkan aku. Aku tertipu oleh Xiangqian dan keluarganya. Itulah mengapa aku selalu membantu orang luar menindasmu. Ibu, aku harap kau bisa memaafkanku. Xiao Suan. Jangan minta maaf lagi. Sebaliknya ibu harus berterima kasih pada kalian semua karena bersedia menerimaku lagi. Ayah, kami sudah meminta maaf. Kami sudah meminta maaf. Sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu. Ya. Aku minta maaf. Aku benar-benar tertipu oleh mereka. Dan aku salah paham padamu. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Aku orang yang berjiwa besar. Aku memaafkanmu. Bagus sekali, bagus sekali. Ayah dan ibu sudah berbaikan. Ayah dan ibu sudah berbaikan. Makanlah lebih banyak.
Ayo, Cepatlah. Baik, baik, baik. Xiao Xuan, bukankah biasanya kamu paling suka daging babi rebus? Kenapa hari ini kamu tidak makan banyak? Aku tidak lapar hari ini. Xiao Xuan tidak lapar. Apakah kalian berdua juga tidak lapar? Xia Ahau, kamu biasanya yang paling bersemangat makan. Mengapa hari ini kamu tidak nafsu makan? Dan Xiao Ya, lihat betapa kurusnya kamu sekarang. Jika kamu tidak makan lebih banyak, kamu akan berubah menjadi tongkat bambu kecil. Ini, ayah ibu. Kami tidak akan makan malam ini. Benar, Xiao Ya, Xiao Hao, dan aku masih punya urusan yang sangat penting. The film was Hati-hati. translated and narrated by Anak-anak ini. Media. Ayah ibu, kalian berdua harus tidur lebih awal setelah makan. Kami akan kembali ke kamar kami untuk istirahat dulu. Selamat malam ayah dan ibu. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa ayah dan ibu. Sampai jumpa. Anak-anak ini, Mengapa kamu gugup? Anak-anak juga ingin memperbaiki hubungan kita. Ini juga niat tulus mereka. Bagaimana kalau aku tidur di sofa malam ini dan kamu tidur di ranjang? ini. Lihatlah anak-anak ini. Mereka cukup ceroboh. Tanpa izinmu, mereka langsung membuat keputusan sendiri. Tapi jangan khawatir. Aku pasti tidak akan memanfaatkanmu. Malam ini kamu tidur di sofa, aku tidur di ranjang. Aku Aku tidur di sofa, kamu tidur di kamar tidur. si bodoh ini. Mengapa dia tidak mengerti? Perasaanku, bahkan anak-anak, mengerti ini. Namun dia seorang dewasa. Begitu tidak peka. Lupakan saja. Aku sudah menjadi seseorang yang akan bercerai. Bagaimana aku bisa pantas tidur di ranjang? Aku akan tidur di sofa saja. Aku maksudku. Sofa itu terlalu keras. Aku akan tidur di sofa saja. Aku tetap akan tidur di sofa. Aku akan tidur di sofa. Aku akan tidur. Aku akan tidur. Aku bisa mengatasinya. Aku bisa mengatasinya. Aku akan tidur. Aku akan tidur. Otot perut ini cukup terbentuk dengan baik. Sebelum bertransmigrasi, aku selalu sibuk dengan urusan bisnis. Sama sekali tidak punya waktu untuk romansa. Dan sekarang, aku sama sekali tidak punya pengalaman. Tidak ada pilihan, kalau begitu, aku hanya harus lebih proaktif. Apa yang menusukku? Tidak, bukan apa-apa. Dia sangat proaktif. Mungkinkah dia benar-benar tidak ingin menceraikanku? Permohonan cerai. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Dia bahkan membawa perjanjian perceraian ini agaknya jauh di lubuk hati. Masih lebih ingin menceraikanku. Ada apa denganmu? Kamu sudah menjadi ayah dari 3 anak, namun kamu masih sangat malu, seperti anak laki-laki besar yang belum berpengalaman. Sebenarnya ketiga anak itu adalah anak yatim piatu kakakku. Setelah kakakku meninggal saat melahirkan, mereka berada di bawah perawatanku. Aku belum pernah menjalin hubungan, dan aku tidak tahu bagaimana mengelola keluarga dengan baik. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia perjaka muda tak pernah jatuh cinta. Kalau begitu biarkan aku menjadi wanita pertamamu. Ini, aku tahu, kamu menikahiku untuk kembali ke kota. Kamu adalah The film mahasiswa. was Aku hanyalah translated seorang and pria desa narrated biasa. by M. Aku tidak Media. pantas untukmu. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu kembali ke kota, dan aku akan melindungi reputasimu. 321 selamat malam. Dia benar-benar belum pernah menjalin hubungan. Bahkan seperti ini. Dia masih tidak mengerti. Ini membuatku marah. Bukan karena aku ingin kembali ke kota sehingga aku menikahimu. Aku jelas jatuh cinta padamu. Apakah kamu mengerti atau tidak? Aku dengar pria di pagi hari. Semua melakukan itu. Dia selalu menolakku. Mungkinkah dia tidak bagus dalam hal itu?
Maafkan aku tidak sengaja. Bangun terlambat. Aku akan pergi ke komit desa untuk mengambil pemberitahuan yang kubutuhkan untuk kembali ke kota. Aku pergi sekarang. Apa yang terburu-buru? Apakah kamu sangat membenciku? Kamu bahkan tidak mengizinkanku menciummu. Namun, sepertinya dia benar-benar baik-baik saja. Memang sangat kuat. Suami, kamu kembali secepat ini. Suami, kamu kembali secepat ini. Kamu, Yo Yao. Ini aku. Aku datang mencarimu. Zhao Chuanming mantan pacarku Qing Yao. Formulir pendaftaran pemuda terpelajar yang pergi ke pedesaan. ini. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku terpilih untuk pergi ke pedesaan menjadi guru sukarelawan. Tidak apa-apa. Aku akan setiap bulan menulis surat kepadamu. Aku akan mengunjungimu selama liburan. Kita akan selalu bersama. Tidak akan pernah terpisahkan. Baiklah. Aku ingat sekarang. Cinta pertama pemilik tubuh asli dari Universitas Zhao Chuanming. Saat itu, pemilik tubuh asli tertipu oleh kata-kata manisnya dan pergi ke pedesaan demi dia. Dan alasan pemilik tubuh asli ingin sekali kembali ke kota adalah untuk kembali lebih cepat. Dan bersama Zhao Chuanming, aku tidak ingin berurusan dengan bajingan yang memanfaatkan wanita ini. Lagi, sebelum Rui Ping tahu, kena cepat putus hubungan dengan dia. Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Keluarga kita miskin susah nak sara hidup. Sudah kubilang padamu untuk mendengarkanku. Kau terlalu tidak sabar. Kena buat selangkah demi selangkah, hati-hati. Kamu bilang aku tidak sabar. Ketika kamu memberikan obat, gerakanmu jauh lebih cepat dariku. Anak-anak ada di rumah. Tidak nyaman untuk bicara. Sampai jumpa di pintu masuk desa malam ini. The film was translated and Baiklah, narrated Yo by Yao. M. Media. Aku akan menunggumu di pintu masuk desa malam ini. Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu di desa kita sebelumnya. Apakah kamu teman kakak Qing Yao? Ya. Qing Yao dan aku adalah teman sekelas kuliah. Kami sudah sepakat sebelumnya untuk kembali ke kota setelah 2 tahun di pedesaan. Tapi 2 tahun telah berlalu dan tidak ada tanda-tanda siapapun. Jadi aku datang ke desa untuk menemuinya. Anak muda, kau datang jauh-jauh ke sini. Apakah kau kekasih lamanya? Ketika kita kuliah, kita memang sepasang kekasih. Kalian berdua belum bertemu selama hampir 2 tahun. Jadi kamu pasti sangat merindukan Qing Yao. Ya tentu saja. Kita sudah mengatur untuk bertemu malam ini di pintu masuk desa. Anak muda, Qing Yao adalah gadis yang baik. Kau harus benar-benar menghargainya. Aku mendoakanmu yang terbaik. Terima kasih. Aku pergi sekarang. Ibu, ini adalah kesempatan bagus. Malam ini, mari kita ambil Song Rui Ping untuk memergoki mereka. Ketika kita kembali ke kota, Qing Yao pasti akan menceraikanku. Meskipun melakukan ini sangat egois. Aku masih ingin menghabiskan beberapa hari lagi bersamanya. Kamu harus cepat bangun. Mengapa kamu tidak berbalik dulu? Aku sedang berganti pakaian. Seluruh tubuhmu. Bagian mana yang belum kulihat? Apa yang kamu malu-malukan? Ini. Wajah ini. Otot dada ini. Aku sudah melihatnya dengan baik.
Kalian bertiga, bagaimana kalian bisa berkumpul? Siapa yang menyuruh kalian datang ke rumah kami? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk tidak muncul lagi di depan kami? King Yao, kata-katamu terlalu kasar. Bagaimanapun juga kamu dan kakak Xiao sudah bersama selama bertahun-tahun. Dia akan segera pergi. Dia meminta kami mengatur pertemuan denganmu. Kamu bahkan tidak mau menyetujuinya. Tepat sekali. Kita semua tetangga. Xiao Zhao ada di luar. Sudah lama menunggumu. Sakit karena mabuk cinta. Jadi aku membawanya untuk menemuimu. Jangan bertemu keluar. The Ini film was adalah rumah kami. translated Kamu tidak and diterima di sini. narrated King by Yao sudah M. menyuruhmu Media. keluar. Jadi cepatlah keluar. Yo Yao, aku minta maaf. Seharusnya aku tidak menunggumu di kota selama ini. Seharusnya aku datang mencarimu sejak lama. Ini salahku. Aku benar-benar minta maaf. Aku mohon padamu tolong pertimbangkan hubungan kita selama 4 tahun. Dan beri aku kesempatan lagi. Kamu ingin aku memberimu kesempatan lagi? Baiklah. King Yao, Yo Yao, kamu yang terbaik. Aku tahu itu. Kamu pasti tidak akan melupakanku. Tidak berguna. Jangan kira aku tidak tahu niatmu yang sebenarnya. Aku sudah menyelidiki semua tentang latar belakangmu. Kamu menipuku sepenuhnya, membuatku menggantikan tempatmu, pergi ke pedesaan, dan kemudian kamu segera menghamili Li Xiaohong dari kelas sebelah. Hamil, itu sebabkan skandal hampir bawa 2 mati. Sebab tuh kau dihantar balik dari kampung. Ini, dari mana kamu mendengar semua ini? Hal-hal ini, masalah ini sama sekali bukan sesuatu yang kulakukan. Yo Yao, kamu sudah lama di pedesaan. Informasinya sudah usang. Kamu pasti salah orang. Masih berani membantah. Kamu hanya mengincar latar belakang keluarga Li Xiaohong, ingin menjadi menantu yang tinggal serumah. Orang tuanya sama sekali tidak menghargaimu. Jadi kamu membuat dia, Li Xiaohong, hamil dan hampir menyebabkan dia keguguran. Dia hampir kehilangan nyawanya sendiri juga. Apakah kamu berani meletakkan tanganmu di atas hati nuranimu dan berkata bahwa semua ini bukan perbuatanmu? Dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Kalau itu aku juga tidak mau kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tepat sekali. The film was Meskipun Ku King Yao translated bukan and orang baik, narrated Xiao Chuanming by itu M. Media. juga bukan orang baik. Fakta bahwa aku bisa menghamili seseorang. Sekurang-kurangnya buktikan, aku lebih jantan dari si tidak berguna di sampingmu itu. Lihat dirimu. Kamu sudah menikah selama 2 tahun. Dan tidak ada tanda-tanda bayi. Beraninya kamu menyebut suamiku tidak berguna. Tadi malam, kami berdua dari malam sampai pagi, tidak tidur selama 12 jam. Sekarang seluruh tubuhku pegal dan sakit. Suamiku jauh lebih kuat darimu. King Yao, aku minta maaf. Tadi malam, kamu menanggung banyak hal. Apa itu? Bahkan jika itu kesulitan. Itu adalah kesulitan yang membahagiakan. Ku King Yao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hal-hal seperti itu, kamu benar-benar mengungkitnya di depan umum. Tepat sekali. Seorang wanita muda, tanpa rasa malu. Jadi kenapa? Suamiku mampu. Dan aku senang karenanya, bukankah itu diperbolehkan? Kalian berdua, tidak mengizinkan ini, dikatakan tidak mengizinkan itu dikatakan. Kalian benar-benar feodal. Ku King Yao, kamu benar-benar wanita jahat. Wanita keji. Suami saya dan saya menikah secara sah, dan kami bersama secara terbuka. Tapi kau terus-menerus mengganggu pasangan yang sudah menikah. Saya rasa orang yang paling tidak tahu malu adalah kau, bukan? Jika kau terus mengganggu saya akan memberitahu semua orang di desa tentang urusanmu. Kamu, Apa kau? Jika kau berani mengatakan itu lagi, saya akan memastikan kau tidak bisa tinggal di desa ini sama sekali. Ku King Yao, kamu benar-benar berbicara tanpa berpikir, dan kamu menyebut dirimu mahasiswa. Kamu bahkan tidak sebaik kami, wanita desa. Saya sudah berurusan dengan Xiao Chuanming. Bukankah seharusnya kau juga berurusan dengan Xiang Qian? Jangan khawatir, serahkan padaku. Kakak Ruiping, jangan tertipu olehnya. Wanita kota sepertinya tidak sebaik dalam bekerja, seperti kami wanita desa. Tepat sekali Ruiping. Lihatlah sosok putriku, bisa menahan kesulitan dan bekerja keras, jauh lebih baik darinya. Orang yang kusukai adalah seseorang yang mengerti aku seperti King Yao. Dia adalah cinta dalam hidupku. Xiang Qian, mulai sekarang kita berdua tidak boleh bertemu lagi. Kakak Ruiping, dia akan menyesatkanmu. Jika ini terus berlanjut, kamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi di The film desa. was translated and Ini rumahku. narrated by Aku hanya M. ingin Media. menjalani hidup yang baik bersama istriku. Aku tidak peduli apa yang digosipkan orang lain. Xiao Chuanming, bukankah kamu bilang Ku King Yao sangat menyukaimu? Surat apa? Kurasa suratmu itu hanya untuk pamer. beraninya kamu mengkritikku. Jika kalian berdua benar-benar punya kemampuan, maka kalian berdua harus pergi dan menangkan Song Ruiping, alih-alih menyalahkanku di sini.
Bukankah pada akhirnya karena kalian berdua tidak kompeten? Kenapa kamu tidak kencing? Dan lihat dirimu sendiri, ceroboh dan tidak terawat, dengan wajah cabul. Jika Cooking Yao bisa tertarik padamu, maka itu pasti berhantu. Dengan penampilanmu yang menyedihkan, dan kamu menyebut dirimu wanita, kamu kasar dan gemuk, tanpa lekuk tubuh sama sekali. Apa yang kamu miliki untuk bersaing dengan Cooking Yao? Kamu, Tidak heran Song Ruiping tidak menyukaimu. baiklah cukup. Kita harus bersatu untuk menghadapi pasangan itu. Daripada di sini, bertengkar di antara kita sendiri. Cooking Yao tidak akan membiarkan kita kembali ke kota. Jadi kita akan menghancurkan surat pemberitahuan kembalinya dia ke kota. Tepat sekali. Mari kita pancing Cooking Yao keluar untuk bertemu Xiao Chuanming. Kamu, lakukan saja dengannya. Dengan begitu kakak Ruiping, pasti tidak akan mau. Wanita yang sudah dimainkan oleh orang lain. Ini adalah rencana yang bagus. Aku akan mempercayainya lagi. Kalian berdua setia. The film was translated and narrated Kakak Chiang by Wei, M Media. kakak Ruiping meminta kami datang untuk membantu mengambil surat pemberitahuan kembali ke kota. Ini tidak akan berhasil. Barang ini harus diambil oleh orangnya sendiri. Kakak Chiang Wei, kamu tahu bukan berarti kamu tidak tahu hubungan seperti apa yang aku dan kakak Ruiping miliki. Dia bahkan mempercayakan anak-anak kepada kami untuk dirawat selama bertahun-tahun ini. Bantu jalankan tugas ini. Kita semua keluarga. Baiklah, kalau begitu, kau harus ingat untuk segera menyerahkannya kepada mereka. Ini yang terakhir. Anak-anak, Datang. kita akan kembali ke kota. Kembali ke kota bukankah itu berarti kita tidak akan melihat teman sekelas kita saat ini lagi? Ibu aku belum mau pergi. Aku membuat rencana kemarin untuk mengerjakan PR bersama Xiaohua. Aku juga. Jika kita pergi dari sini, maka tidak ada cara untuk bermain lempar batu dengan teman-teman baikku atau Panjo. The film was translated and narrated by M Media. Anak-anak, saya tahu kalian semua enggan meninggalkan teman sekelas dan teman-teman kalian. Tapi dalam perjalanan pertumbuhan kalian, kalian akan menemui banyak perpisahan dan juga bertemu banyak teman baru. Bahkan jika kita kembali ke kota, selama liburan musim dingin dan musim panas, ibu masih bisa membawa kalian kembali. Selama kalian menyelesaikan pekerjaan rumah kalian, ibu juga bisa pada akhir pekan membawa kalian kembali untuk bermain. Kalau begitu ibu, sebelum kita kembali ke kota, bisakah kita membeli beberapa hadiah untuk diberikan kepada teman sekelas kita? Tentu saja kalian bisa. Katakan apa yang kalian inginkan, dan saya akan segera menyiapkannya untuk kalian. Hari. Mengerti. Kalau begitu King Yao, aku akan mengambil surat pemberitahuan kembali ke kota. Kakak Xiang, kami di sini untuk mengambil surat pemberitahuan kembali ke kota. Pemberitahuan. Benar, Bukankah Xiang Qian memberikannya padamu? Xiang Qian. Sudah berakhir. Berhenti. Kalian berdua lagi. Xiao ya, lihat apa yang ibu buatkan untukmu. Bagaimana koran tulisan tangan ini? Koran tulisan tangan ini, dijamin, teman sekelasmu akan menyukainya. Ibu kamu luar biasa. Xiao Chuanmin, apa yang kau lakukan di sini lagi? Tepat sekali. Kau berani bilang aku tidak becus. Kau berani menghinaku, martabat seorang pria. Hari ini aku akan membiarkanmu secara pribadi merasakan apakah aku mampu atau tidak. Kau. Jangan menggertak ibu. Ibu kami akan melindungimu. Ya, kami akan melindungimu. Xiao Chuanming, jika kau punya masalah hadapi saya, jangan ganggu anak-anak. Xiao ya, cepat pergi cari ayahmu. Song Ruiping sudah lama ku pindahkan. Percuma siapapun yang kau kirim untuk dicari, bahkan jika langit runtuh hari ini. Jangan pernah berpikir untuk ikut campur urusanku. Orang jahat kamu tidak diizinkan menggertak ibu.
The film was translated and narrated by M Media. Anak-anak cepat pergi cari. Ayah, ayo cepat. Ya, ya. Kali ini tidak ada yang tersisakan. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Ayah ada yang salah. Ayah pria jahat itu menerobos masuk rumah, sedang menggertak ibu. Apa? Ayo cepat pergi. Kakak Ruiping, Cooking Yao sudah ternoda. Kamu tidak mungkin benar-benar menginginkan wanita kotor seperti itu, kan? Itu benar, dia sudah bersama Xiao Chuanming, menjalin hubungan dengannya. Aku beritahu ya, aku tidak pernah memukul wanita sebelumnya. Tapi kamu benar-benar terlalu jahat. Setidaknya sebelumnya, aku sangat mempercayaimu dan menitipkan anak-anakku padamu. Wanita jahat, aku akan memukulmu sampai mati. Orang jahat, si jahat. Orang jahat, si jahat. Anak-anak, ayo kita selamatkan ibu dulu. Baiklah. Apa yang sedang kau lakukan? Kau mengenakan begitu banyak. Apa kau tidak kepanasan? Untung saja wanita tua ini pintar, malas bawa barang balik bandar. Aku pakai semua baju yang boleh aku pakai. Tak kisah berapa lapis baju kau pakai, ini pasti yang terakhir. Lepaskan istriku. Ibu. Ibu, kamu baik-baik saja. Ibu. Suami. Dokter, ada apa dengan suami saya? Kakinya patah. Diperkirakan seumur hidupnya. Akan sulit untuk berdiri lagi. Tidak. Dokter, aku mohon. Tolong selamatkan aku ya. Aku masih ada seluruh keluarga kena sarah. Aku juga punya istri dan anak-anak. Aku mohon tolonglah. Tidak ada yang bisa kulakukan. Tulang The kakimu film was hancur semua. translated Sungguh sangat and sulit. narrated Suami, by M Media. anak-anak dan saya akan selalu berada di sisimu. King Yao, aku tidak bisa menjadi cacat. Jika aku menjadi cacat, apa yang akan terjadi padamu dan anak-anak? Masih sangat muda, dan punya keluarga yang harus dinafkahi. Sungguh menyedihkan. Tapi cedera ini, aku juga tidak berdaya. Ayah. Balas dendam ini, saya harus melakukannya untukmu. Apa yang kau lakukan? Kau mencelakai suami saya seperti ini. Seluruh hidupnya hancur karenamu. Tidakkah kau tahu? Aku juga tidak. Lebih baik. Lihat aku di sekujur tubuhku. Apakah ada sepotong pum daging yang baik? Aku mengalami gegar otak dan pendarahan otak. Otakku mengalami kerusakan intelektual. Aku juga cacat permanen. Kau melumpuhkan kaki Ruiping. Maka kau harus memberikan kakimu sendiri padanya. Tidak. Setiap salah ada pelaku, setiap hutan ada penagih. Jika kau ingin memotong, maka potonglah. Jiang Qian dan ibunya. Ide busuk itu diberikan kepadaku oleh mereka. Harus ambil kupon makanan ini. Cincin ini adalah tanda cintaku dengan ayahmu. Kamu juga harus mengambilnya. Ibu, berhentilah berpura-pura. Song Ruiping dan Xiao Chuanming yang berkelahi sudah sampai ke pihak berwenang. Bajingan seperti Xiao Chuanming pasti akan menjual kita. Ayo kita cepat kabur. Baiklah, ayo cepat pergi. Kalian berdua, apakah kalian berencana untuk menyelinap pergi? Apa? Merasa bersalah? Kamu? Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang merasa bersalah? Kami hanya akan keluar untuk jalan-jalan. Terlalu membosankan tinggal di rumah. Ya, kami akan keluar untuk jalan-jalan. Pergi jalan-jalan. Apakah kalian perlu membawa begitu banyak barang bawaan? Saya rasa kalian berdua melarikan diri karena takut dihukum. Berhenti bicara omong kosong. Tidakkah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu membawa rekan polisi ke sini, kamu bisa begitu saja memfitnahku? Itu benar, Cooking Yao. Jangan berani-berani memfitnah kami. Hati-hati, kami saman kau atas pencemaran nama baik. Aku masih kena pergi dongceng ambil telur. Tunggu,
Kalian adalah Shenli dan Shang Qiankan. Menurut penyelidikan, kalian berdua memalsukan surat pemberitahuan kembali ke kota milik orang lain. Kalian juga berkolusi dengan Xiao Chuanming. Nak buat tak senonoh Kachiko. Pak Polisi. Apakah Anda salah? Bagaimana mungkin kami secara palsu mengklaim surat pemberitahuan kembali ke kota milik orang lain? Kami tidak tahu apa-apa. Tidak jelas tentang apapun juga. Ya Pak Polisi, kami semua orang yang tidak berpendidikan. Kami tidak tahu apa itu. Surat pemberitahuan kembali ke kota. Aku masih harus pergi mengambil telur. Xiang Qian Shenli. Hari ini adalah hari kita menyelesaikan perhitungan. Kalian berdua tidak akan lolos. Buktinya sudah jelas. Dan kalian masih tidak mau mengakuinya. Biar ku beritahu, perlawanan akan ditanggapi dengan keras. Pengakuan dengan keringanan. Mohon bekerja sama dalam penyelidikan. Saya sarankan kalian berdua untuk menyerahkannya dengan patuh. Kalian mungkin masih menerima hukuman yang lebih ringan. Jika tidak ketika itu digeledah dari tubuh kalian, kalian akan membusuk di penjara. The film was translated and Ibu? narrated by M Media. Aku masih muda. Aku tidak mau masuk penjara. Cepat keluarkan barang-barang itu. Sekarang setelah kami mengeluarkannya, bisakah kami menerima hukuman yang lebih ringan? Xiao Chuanming adalah dalangnya. Dan bukan aku atau ibuku. Itu tidak ada hubungannya. Tepat sekali. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua ulah Xiao Chuanming. Tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Meskipun kalian semua secara sukarela menyerahkan pemberitahuan itu, tapi hasil penanganannya masih bergantung pada nonaku. Pihak nonaku. Kalian semua melumpuhkan salah satu kaki suami saya. Saya tidak akan pernah berdamai. Kalian tunggu saja untuk membusuk di penjara. Ku Qingyao. Apa maksudmu? Kamu jelas-jelas baru saja mengatakan bahwa selama kami menyerahkan barang itu, kamu akan memberi kami hukuman yang ringan. Benar tepat sekali Ku Qingyao. Beraninya kau bertanya pada kami. Hukuman ringan. Itu hanya untuk menipu kalian. Saya lihat kau tidak hanya jahat, tapi juga sangat bodoh. Kalian berdua hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kamu. Tolong. Jangan membuatku mengambil tindakan paksa. Baiklah, kalau begitu Ku Qingyao. Kau licik dan tak tahu malu. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Di mana ayah? Aku juga tidak melihat ayah. Xiao Hao, di mana ayah? Mengapa hanya kalian yang ada di sini? Kami juga mencari ayah. Kami juga tidak bisa menemukan ayah. Ya, tidak ada dari kami yang menemukan ayah. Ya, Ini buruk. Rui Ping sekarang sudah patah kedua kakinya. Bagi pria manapun, ini adalah pukulan berat. Kita harus segera menemukannya. Ayo kita cari ayah bersama. baiklah. Ayah, 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 ayah. Rui Ping. Ayah, 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 ayah. Kakiku sekarang lumpuh. Aku sudah menjadi orang yang tidak berguna. Aku masih punya 3 anak. Anak-anak bukanlah bebanmu. Surat perjanjian cerai. Sudah kutulis. Kau adalah suamiku. Tidak peduli apa yang terjadi, saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Ya ayah. Kita akhirnya berkumpul kembali dengan susah payah. Aku tidak ingin ayah dan ibu berpisah. Aku ingin ayah dan ibu bersama. Ayah, jangan usir ibu. Ayah, mari kita hadapi ini bersama. Aku sudah anak besar. Aku juga bisa melindungi ibu. Kita semua bisa berkontribusi pada keluarga. Kalian semua masih muda. Bantuan apa yang bisa kalian berikan? Qingyao, anak-anak bukanlah bebanmu. Kamu harus memilih kehidupan yang lebih baik. Bahkan anak-anak mengerti prinsip ini. Ketika keluarga kita menghadapi kesulitan, kita harus menyelesaikannya bersama. Bagaimana mungkin saya meninggalkanmu di tengah jalan? Saya bertransmigrasi ke sini. Menyembuhkan kaki sama sekali tidak sulit. Qingyao, lupakan saja.
Aku tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk membuatmu berdiri lagi. Istrimu ini maha kuasa. Sungguh ibu. Ibu, bisakah ibu benar-benar menyelamatkan ayahku? Tentu saja itu mudah. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali ibu. Aku percaya padamu. Ayah juga harus percaya pada ibu. Ya, kami juga percaya pada ibu. Ini adalah kacang merah. Mereka dapat menyehatkan hati dan ginjal, menguatkan tubuh dan tulang. Ini adalah kacang tanah. Mereka dapat meningkatkan penyerapan kalsium. Pada hari Rabu, kita akan makan sup tulang babi lagi. Untuk menambah kolagen. Memakannya secara bergantian seperti ini, dapat mengatur energi vital secara internal. Ini terlihat sangat lezat. Tidak. Ini adalah makanan bergizi untuk ayah. Setelah ayah makan ini, akan pulih lebih cepat. Anak-anak yang baik sangat pengertian. Sekarang, kita sudah memiliki pengondisian internal. Kita membutuhkan suplemen eksternal. Suplemen eksternal. Suplemen eksternal. Ayo kita ke sungai. Baiklah, baiklah. Sini. Hati-hati. Ayah, ini milik ibu. Makanan pemulihan untukmu. Selama masa pemulihan, kamu harus makan 3 kali sehari. Ini adalah pengondisian internal. Ini adalah tongkat yang secara pribadi aku buat untukmu. Mulai sekarang, kamu harus secara konsisten menggunakan tongkat ini. Nak bangun katil dan jalan ulang-alik hari demi hari. Kita gabung cara dalaman dan luaran. Percayalah, kamu akan bisa berdiri segera. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Ayah harus percaya pada ibu. Semua ini dibuat oleh tangan kami sendiri. Kita akan bekerja keras bersama, dan ayah pasti akan bisa berdiri. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, cepat coba. Tongkat truk buatan baru ibu. Ayo. Ayah, pelan-pelan. Ayah kemarilah. Teruslah. Teruslah, ayah, teruslah. Ayah, teruskan. Teruslah. Teruslah, ayah, teruslah. Ayah, teruslah. Ayah, teruskan. Ayah sungguh luar biasa, benar-benar hebat. Sekarang kaki Ruiping tidak akan sembuh seketika. Ini membutuhkan pelatihan rehabilitasi jangka panjang. Kupon makanan keluarga juga sudah habis. Sekarang memikirkannya. Bagaimana tepatnya kita harus mencari uang. Benar. Karena makanan bergizi ini rasanya enak. Dan orang-orang di era ini tidak benar-benar memiliki konsep makanan bergizi. Maka aku bisa menjualnya kepada pasien rumah sakit. Aku juga bisa merawat Ruiping. Bukankah itu mendapat 2 keuntungan sekaligus? Ya, mari kita lakukan. Ruiping. Semuanya cepat datang dan lihatlah. Ini milikmu, ambil. 1 kotak tolong. Satu kotak tolong. Beri aku 1 kotak tolong. Habis terjual. Terjual habis. Terjual habis. Terjual habis. Semuanya cepat datang dan lihatlah. Bibi, ini 1 kotak. Kita akan pulang. Baiklah. King Yao, aku lihat makanan bergizimu. Laris sekali. Aku menganggur juga. Jadi bagaimana kalau mulai besok? Aku ikut membantu juga. Baiklah, kalau begitu mulai besok, kamu akan bertanggung jawab menjual makanan. Kebetulan kamu juga sudah makan makanan ini. Jadi kamu adalah iklan berjalan. Kita akan membagi pekerjaan dan bekerja sama.
yang juga dapat meningkatkan penjualan. Baiklah, Aku juga ingin pergi. Aku juga mau pergi. Aku juga ingin pergi. Aku juga mau pergi. Ayahmu sudah keluar dari rumah sakit. Mulai besok, kalian semua akan pergi ke sekolah. Baiklah. Baiklah. Ruiping, kamu berjualan di sini dulu. Makanan di sini tidak cukup. Kena balik ambil lebih banyak dulu. Mengenai harga, aku sudah memberitahumu. Ingatlah itu. hati-hati. Makanan kotak dijual. Makanan kotak dijual. Berapa harga satu porsi? 50 sen. Baiklah, aku ambil satu. Baiklah, Aku juga mau satu. baiklah. Baiklah, Minggir. 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 Song Ruiping. Kenapa kau di sini sendirian? Di mana istrimu yang cerewet itu? Bukankah Ko King Yao tinggal bersamamu? aku beritahu ya. Jangan sebut King Yao wanita cerewet. Semua makanan ini dibuat olehnya. Dia jelas orang yang sangat berbudi luhur. Apa yang kau pura-purakan? Dia bukan wanita cerewet. Dia bukan. Tapi dia mengejarku dengan pisau dan merebut tanaman darah ayamku. Aku peringatkan kamu, tidak ada yang namanya merebut. Jelas kamu yang ingin. Tidak menghormati King Yao duluan kan? King Yao memukulmu itu masih ringan. Selain itu, akar darah ayam milikmu itu, akar darah ayam itu, jelas sudah mengambil gelang senilai 10.000 yuan. Sebagai gantinya, kita tidak berutang apalagi satu sama lain. Kau bajingan lumpuh masih saja menantang. Baiklah, hari ini akan kutunjukkan padamu apa yang terjadi jika kau menyinggungku maju. Di siang bolong di bawah langit cerah. Apa yang kamu lakukan? Sialan, Tidak. Panggil polisi, panggil polisi. istrimu membuatku kehilangan muka. Aku tidak akan mengampunimu hari ini. Sialan, 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 sialan. Kakak King Yao ada yang tidak beres. Suamimu, di warung rumah sakit, dibully oleh Li Wei. Makanan tumpah di seluruh lantai. Apa dia lagi? Sialan. Hentikan. Panjang umur kau datang. Aku beritahu ya, aku punya lebih banyak orang darimu hari ini. Jadi kau mau membacokku? Ayo bacok aku, tangkap dia. Benar kamu punya banyak orang ya? Kalau salah satu koran, datang aku tebas satu. Jika dua datang, aku akan menebas sepasang. The film was translated and narrated Aku by baru M ingat, Media. ini wanita yang ada di rumah sakit itu. Yang membacok orang. Aku ingat wanita itu saat itu. Juga bermargaku. Xiao Chuanming itu sudah dibacok sampai gila oleh wanita ini. Dia sangat ketakutan. Melaporkan semuanya ke polisi. Kita harus lari cepat-cepat. Benar, kalau tidak kita akan dicincang olehnya. Kaki kita juga tidak akan selamat. Saudara-saudara. Aku salah nonaku, aku salah. Aku tidak akan pernah berani lagi mengganggu anggota keluargamu. Kau bersumpah. Aku bersumpah. Enya. Priaku, aku akan memanjakannya. Ayo pergi. Kita tidak berjualan hari ini. Mari kita pulang. Sini. King Yao. Ini semua salahku, aku tidak baik. Kamu baru saja terluka sekarang. Tidak apa-apa. Pria mengurus rumah tangga, wanita mengurus luar. Adalah hal yang sangat normal dan juga sangat membahagiakan. Ini juga bermanfaat untuk keharmonisan keluarga. Tidak bisakah kamu menerima aku mengurus di luar? Tidak, selama kita baik-baik saja bersama. Aku baik-baik saja dengan apapun. Aku baik-baik saja. Ini semua luka ringan. Tidak, kamu harus membiarkan aku memeriksa untuk melihat apakah ada area yang terluka lainnya. King Yao. Tidak baik jika anak-anak melihatnya. Hari ini adalah akhir pekan. Anak-anak seharusnya menghadiri kelas malam. Mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Kita punya banyak waktu. King Yao. Meskipun tubuhku kuat, kita tetap perlu menahan diri kan? Menahan diri, mengapa menahan diri? Lalu daun bawang yang kuberikan padamu untuk dimakan. Dan tiram, bukankah itu akan sia-sia? Aku sudah makan begitu banyak tonik. Pantas saja akhir-akhir ini aku merasa tubuhku sedikit gelisah dan panas. Gelisah dan panas adalah hal yang tepat. Jangan sia-siakan, cepatlah. Sudah berakhir. Aku sudah terlalu banyak memberi suplemen.
Kalau begitu kamu bantu aku mendinginkannya.